Saya menginginkan Bawaslu ini menjadi lembaga super body seperti KPK. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Berjumpa lagi dalam acara Bawaslu Mendengar dengan tema Membangun Pemilu dan Pemilihan yang Demokratis dalam Perspektif Pengawasan yang Berbasis Pancasila. Sahabat Bawaslu, keynote speaker kita hari ini yaitu dengan Bapak Dr. Effendi Ibrahim selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh. Selamat datang Pak, selamat bergabung di acara Bawaslu Mendengar. Nah, untuk mungkin pertama kita silakan untuk Bapak memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu di mana saja berada. Saya Dr. Effendi Ibrahim, SHM PhD, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh. Dalam hal ini diundang pada hari ini oleh kawan-kawan di Bawaslu, mungkin dapat sedikit memberikan pencerahan bagaimana demokrasi dan kaitannya dengan pemilu di Indonesia. Baik, ya mungkin kita kedepannya akan berdiskusi ya Pak ya tentang pemilu, pemilihan yang demokratis dan berbasis dengan Pancasila. Ya. Nah, di Indonesia ya Pak ya, Pancasila kan merupakan dasar negara kita. Nah, segala sesuatunya berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Pancasila untuk mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan pelaksanaan pemerintahan kita. Nah, termasuk di dalamnya dasar dalam mengatur pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Nah, filsafatnya berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai jati diri bangsa, nilai-nilai persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, mungkin menurut Bapak nih, menurut pandangan Bapak, apakah pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Indonesia ini sudah Pancasilais? Oke, terima kasih. Pemilu itu bagian dari salah satu wujud pelaksanaan demokrasi. Maka banyak orang di dunia ini mengukur kalau pemilunya itu berhasil, hak-hak dari rakyat terakomodasi, maka itu dianggap pemilunya demokratis. Di Indonesia ukuran demokratis itu disesuaikan dengan nilai-nilai filosofi bangsa, nilai-nilai dasar filosofi yaitu Pancasila. Di Pancasila itu sendiri yang berbicara langsung tentang demokrasi adalah sila keempat dari Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemilu di Indonesia itu dilaksanakan dalam dua bentuk. Pertama, pemilu untuk memilih kepala negara, kepala daerah, dan untuk memilih wakil rakyat, DPR, DPD, dan DPRD. Untuk pemilihan kepala negara, presiden, DPD, dan DPR itu kita laksanakan sejalan. Nah, untuk pemilihan kepala daerah itu dicari waktu yang lain, tidak kita seragamkan, kecuali untuk besok ini ada wacana untuk menseragamkannya. Ya. Nah, kalau kita larikan ke sila keempat tadi, menurut saya sampai hari ini yang sejalan adalah pemilihan DPR dan DPD yang nanti akan melahirkan lembaga permusyawaratan atau MPR, karena MPR adalah anggotanya DPR dan DPD. Jadi untuk pemilihan
presiden sendiri. Nah, dulu sebelum Undang-Undang Dasar 45 diamandemen, maka presiden itu dipilih oleh hikmat kebijaksanaan tadi, lembaga permusyawaratan perwakilan tadi, MPR. Nah itu sesuai itu dengan Pancasila, dengan sila keempat tadi. Lembaga yang penuh hikmat kebijaksanaan itu adalah MPR, yang di dalamnya ada DPR. Kalau dulu ada utusan daerah dan golongan, sekarang diganti dengan utusan atau Dewan Perwakilan Daerah, ya, DPD. Nah, 2 kamarnya sekarang. Tapi mereka tidak punya kewenangan untuk memilih presiden lagi. Pemilihan presiden itu dalam pasal 6A ayat 1, presiden dan wakil presiden itu satu pasangan dan dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Nah, pemilihan oleh rakyat ini ada itu ideologi mengatakan begitu. Ya, kebijaksanaan, ya, hikmah kebijaksanaan untuk memilih itu di MPR. Nah, maka kalau dalam konteks pemilihan presiden, nah jawab sendiri itu kan, ya, pandang saya mengatakan tidak sejalan, ya. Kecuali dulu sebelum UUD diamandemen, dia dipilih oleh MPR dan diangkat oleh MPR, dan karena kekuasaan memilih dan mengangkatnya, MPR juga boleh memberhentikan presiden, ya. Jadi kedaulatan di tangan rakyat itu dulu sepenuhnya dilaksanakan oleh badan yang penuh hikmat kebijaksanaan itu, oleh MPR itu. Nah, sekarang pemilihan langsung, ya kan, pasal 6A ayat 1. Nah, pemilihan langsung ini memang diatur oleh Undang-Undang Dasar, tapi dasar ideologinya, nah menurut saya tidak sesuai dengan sila keempat dari Pancasila itu. Bagaimana dengan pemilihan kepala daerah? Nah, itu pasal 18 ayat keempat mengatakan gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Secara demokratis. Nah, yang demokratis itu kan berarti pemilihannya demokrasi itu, ya. Nah, demokrasi di sini ini kembali lagi kepada sila keempat Pancasila. Demokrasi yang punya perwakilan untuk memusyawarahkan. Nah, maka dulu di bawah UUD 45 di sebelum amandemen, yang milih kepala daerah ini bukan rakyat langsung. Ya, yang milih kepala daerah itu DPRD. Ya, DPRD, lembaga perwakilan yang telah dipilih langsung oleh rakyat. Jadi dulu demokrasi kita perwakilan, ya, wakil, ya. Nah, Undang-Undang 32 tahun 2014 di awalnya mengakomodir itu. Kata-kata demokratis itu dicocokkan lagi dengan sila keempat Pancasila itu, ya, ada perwakilan permusyawaratan. Maka di Undang-Undang 32 tahun 2004 di awalnya itu dia diumumkan sudah kembali pemilihannya kepada DPRD, ya, cuma di-cut oleh SBY waktu itu. SBY tidak setuju, maka SBY waktu itu mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2015 yang kemudian diakomodir oleh DPR sehingga menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2015. Kembali lagi pemilihan itu langsung kepada rakyat. Ya. Dalam konteks demokrasi secara umum, itu sudah demokratis. Tapi dalam konteks Pancasila belum sejalan. Hanya Pancasila tidak menggariskan pemilihan langsung. Pancasila itu
kehendak rakyat itu sudah diakomodir oleh lembaga perwakilan. Jadi yang berhak memilih itu kepala daerah sampai presiden adalah lembaga yang mewakili rakyat. Berarti dari yang telah Bapak sampaikan tadi, berarti kalau untuk pemilihannya pemilu legislatif itu sudah Pancasilais dan pemilu dan pemilihannya sudah demokratis. Nah, menurut Bapak nih, seberapa besar sih peran peserta pemilu ini sehingga terciptanya pemilu dan pemilihan ini secara demokratis? Yang namanya pemilu itu kan pesta rakyat, Iya. pesta demokratis. Sepenjak dan dalam pesta itu kan rakyat unsur hura-huranya kan lebih tinggi itu. Nah, di negara yang sebesar Indonesia, rakyatnya sekarang 260 juta lebih itu. Ya, yang mungkin pemilihnya sekitar 40%, kurang lebihnya. Itu besar tuh. Tapi yang berpesta itu tidak saja mereka yang memilih, ya, anak-anak juga ikut berpesta walaupun tidak boleh, tapi anak-anak juga merasakan ikut berpesta. Nah, pendidikan politik di Indonesia hari ini kan belum menyentuh ke rakyat di tingkat bawah, sehingga rakyat itu saya lihat masih menjadi objek, tidak menjadi subjek. Ya, subjek itu pelaku demokrasi. Tapi rakyat itu masih dalam tatanan di kelas bawah itu menjadi objek. Ya, suruh ke sana kemari, kasih ini dan itu, pilih ini dan itu. Yang barangkali rakyat tak mengerti yang dipilihnya siapa. Karena sistem pemilihan kita ini, kalau pendapat saya itu sistem pemilihan liberal itu, demokrasi liberal, bukan demokrasi Pancasila, yang memberi kesempatan kepada si pemilik modal, kepada orang yang banyak duitnya untuk bisa menjadi kepala daerah, gitu ya. Maka banyak penelitian mengatakan sistem ini tidak melahirkan kepala daerah yang kapabel. Kita tahu lah, di Indonesia ini ada 34 provinsi dan 514 kota dan kabupaten. Hari ini data terakhir itu ada 529. Nah, ini bisa dilihat 529 kepala daerah yang tersandung korupsi. Karena demokrasi liberal ini kayaknya mahal. Ya, walaupun pemerintah hari ini bagaimana bisa mengkecilkan biaya itu, semua digratiskan, tapi dalam skala formal. Ya, urus surat-surat segala macam ya. Tapi di lapangan biaya kampanye malah ada pemerintah ngasih. Ya. Biaya kapal atau dari calon ke partai kan ada pemerintah yang banyak, ya. Nah, kemudian ya menjamurlah barangkali politik uang serta uang. Nah, di sana lah rakyat saya merasa belum siap untuk berdemokrasi seperti hari ini. Pak, nah selanjutnya ya Pak ya, di zaman Orde Baru itu dikenal dengan demokrasi Pancasila Orde Baru. Ya. Terus reformasi setelah Presiden Soeharto mundur dan Ya. digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Ya. Nah, pemilu pertama dilaksanakan setelah reformasi itu kan tahun 1999. Nah, pernah itu diklaim sebagai pemilu paling jujur, adil dibandingkan pemilu sebelumnya. Nah, menurut pandangan Bapak, perbedaan demokrasi pada zaman Orde Lama dengan era reformasi ini apa, Pak? Saya tidak bermaksud mengatakan demokrasi yang dipimpin oleh Soeharto itu bagus, ya. Tapi Soeharto itu melaksanakan UUD 45 itu. Beliau katakan
secara murni dan konsekuen. Ya. Cuma kalau kita kaitkan dengan sistem pemilihan, ya, pemilu saat itu saya merasa sesuai dengan garisan sila keempat Pancasila. Karena waktu itu kita memilih badan hikmat yang penuh bijaksana namanya MPR. Nah, MPR itu adalah wujud kedaulatan rakyat. Maka dia yang milih presiden. Ya, presiden bertanggung jawab kepada rakyat tapi tidak langsung melalui majelis permusyawaratan rakyat tadi. Ya, cuma apa yang kurang atau yang barangkali belum bagus di zaman Soeharto itu, demokrasi itu dikerdilkan, ya, dan ada satu partai yang dibesarkan. Mungkin bisa kita katakan di sini menciptakan diktator proletariat namanya, yaitu satu kekuasaan dipegang oleh satu partai, jadi dominasi satu partai, ya, seperti di komunis sudah begitu itu, ya, dominasi partai komunis. Di Indonesia di zaman Soeharto dominasi partai Golkar, semuanya kan harus kuning, ya. Jadi partai yang dua, PDI waktu itu dan P3 itu hanya ya dihidupkan untuk supaya ada demokrasi lah. Ini yang saya maksud dikerdilkan demokrasinya. Kita tidak bisa terlalu bebas berbicara, ya kan? Itu namanya terjadi dominasi mayoritas di kubu Golkar, ya. Maka MPR itu isinya nyaris Golkar aja, ya. Jadi saat memilih presiden dipastikan menang Soeharto terus. Kenapa? Soeharto Golkar, pimpinan Golkar, dan yang memilihnya Golkar semua. Itu yang saya katakan ada diktator proletariat di tengah demokrasi di era Soeharto. Ya. Cuma ada juga yang baiknya, dia sejalan dengan Sila keempat di dalam proses pemilihan. Kepala daerah dipilih oleh DPRD. Presiden dipilih oleh hikmat kebijaksanaan MPR tadi itu. Ya. Tidak pemilihan langsung. Kita sebenarnya di Pancasila tidak mengenal pemilihan secara langsung ini. Ya. Harus punya perwakilan yang bisa hikmat, yang bisa bijaksana untuk memilih, yaitu MPR kalau untuk presiden, DPRD kepala daerah. Nah, sekarang kan kita di rejim reformasi. Kalau untuk ukuran demokrasi yang di luar Pancasila, demokrasi liberal, ini barangkali penilaiannya sudah mendekati demokrasi lah, walaupun belum sempurna, ya kan. Nah, cuma kalau kita naikkan ke Pancasila, belum. Ya, karena yang kita pakai hari ini demokrasi liberal, bungkusnya Pancasila saya rasa itu, ya. Tapi belum Pancasila belum, ya. Karena Pancasila tidak mengenal demokrasi langsung. Ya. Nah, inilah. Jadi tokoh-tokoh reformasi hari ini kan kiblatnya demokrasi secara mendunia, demokrasi umum, demokrasi ya kalau di luar demokrasi Pancasila itu hanya ada demokrasi liberal, dan ya komunis juga bilang dia punya demokrasi tersendiri kan. Tapi yang kita laksanakan hari ini oleh rejim reformasi yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk berkuasa, untuk jadi kepala daerah, mungkin juga untuk jadi kepala negara, ya, tanpa modal tidak mungkin bisa, ya. Jadi kasus 529 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi ini adalah imbas pelaksanaan pemilu atau demokrasi di pemilu era reformasi.
Berarti kalau kita membandingkan antara masa Orde Baru dan Reformasi, berarti lebih demokratisnya Reformasi, tapi kalau kita hubungkan ke Pancasilaisnya mungkin yang Orde Barunya yang Pancasilais gitu ya. Lebih Pancasilais. Gitu. Sekarang kita merucut kembali ke Bawaslu-nya Pak. Ya. Lembaga Bawaslu ini kan lembaga yang diamanahkan untuk melaksanakan pengawasan di semua tahapan pemilihan. Nah, menurut Bapak nih, pada pemilu dan pemilihan yang berbasis Pancasilais ini, peran Bawaslu apa yang harus diperkuat lagi ini Pak? Saya menginginkan Bawaslu ini menjadi lembaga super body seperti KPK. Ya. Kalau hari ini itu saya rasa gak nampak juga oleh masyarakat, padahal sudah berbuat. Kenapa? Karena kalau ada tindak pidana itu direkomendasikan nanti ke kepolisian, ya. Dan kepolisian nanti kalau belum sampai ke pengadilan melalui kejaksaan dulu, ya. Dan kalau salah satu dari mereka ini ya tidak setuju ini kasusnya naik, ya, itu kan kasusnya naik juga. Kemudian Bawaslu ini saya rasa tidak punya power untuk upaya paksa, ya. Upaya paksa menggel saksi, ya. Kalau KPK itu kan bisa nyadap juga, ya. Orang mau money politik, ketahuan. Bawaslu punya apa? Kan tidak punya kekuasaan yang super power seperti itu. Maka barangkali perlu direkomendasikan supaya ini kan badan penegak hukum pemilu ini, supaya tegak hukum pelaksanaan pemilu ini. Tidak cukup hanya yang 3M tadi itu tadi, ya. Bawaslu hanya punya kewenangan, ya, menerima laporan, mengkaji, kemudian memutuskan. Sudah memutuskan, ini bukan memutuskan bersalah atau tidak, dia open lagi nih, ya. Kalau ada pelanggaran administratif, nanti kewenangannya itu di peradilan tata usaha. Kalau ada tindak pidana, itu penyidikan lanjutnya oleh kepolisian, ya kan. Jadi tidak bulat itu kekuasaan. Kekuasaan menurut orang Minangkabau yang bisa digolongkan itu keputusan dalam fakta adalah bulat kekuasaan itu, ya. Bulatnya sudah boleh digolongkan, pipihnya sudah boleh dilayangkan. Itu Bawaslu tidak punya, ya. Jadi Bawaslu ini terbatas ruang geraknya. Maka kedepannya kita mengharapkan, ya, karena harus punya undang-undang sendiri Bawaslu itu. Kalau sekarang kan masih menempang ke Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya tentang pemilu, ya, digabung itu, ya. Hanya punya ini badan pengawas pemilu, ada undang-undangnya sendiri dan punya power dia, ya. Sehingga bolehlah, ya, dia punya kekuasaan yang lebih, dan perannya bisa nampak nih, ya. Kalau sekarang kan ya belum taringnya itu belum kelihatan lah gitu, ya. Menurut saya begitu. Memang sih seperti yang Bapak sampaikan tadi, sepanjang perjalanan pemilu, pekerjaan Bawaslu ya seperti yang pemanggilan paksa tadi ya Pak ya. Nah, Bawaslu kan tidak ada kekuatan atau payung hukum yang untuk bersikeras untuk memanggil, sehingga nanti kan kalau seandainya terlapornya tidak bisa dipanggil secara paksa, berarti kan otomatis kan penyelesaian penanganan pelanggaran ini nantinya akan terhenti. Nah, masyarakat kan akhirnya masyarakat melihat bahwa kerja Bawaslu itu tidak nampak, padahal Bawaslu itu terhentinya karena ruang geraknya itu aturannya yang tidak kuat ya Pak. Nah, mungkin selanjutnya kira-kira langkah-langkah teoritis secara aturan apa itu rekomendasi dari Bapak atau langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk penguatan badan Bawaslu ini gitu? Ya, kalau sekarang tentu
memperkuat sinergi. Kalau dengan undang-undang yang hari ini memperkuat sinergi antara Bawaslu dengan pihak kepolisian, ya, Bawaslu dengan pihak kejaksaan, supaya apa yang nanti direkomendasikan oleh memeriksa, mengkaji, kemudian memutuskan, ya kan, apakah ada pelanggaran pemilu atau tidak, kan seperti itu. Oh, ada pelanggaran pidananya kepolisian, ya, pelanggaran sanksinya ke peradilan tata usaha negara, gitu kan. Tapi kan untuk itu kan mereka harus punya hubungan yang ya, harmonis lah dengan pihak kepolisian. Tapi di lain pihak, saya mengharapkan Bawaslu dengan undang yang hari ini juga bisa menjalin, ya, kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, ya. Kemudian juga bisa ya seperti ini kan sebuah wacana bagus juga ini, ya, oleh Bawaslu adakan diskusi publik begini, ya. Tapi Bawaslu juga mungkin perlu turun itu, ya, ke tengah-tengah masyarakat, mungkin kumpulkan beberapa tokoh masyarakat, adakan diskusi, ya, supaya nanti tak kala ada pemilu, ada pelanggaran pemilu, mereka ini tidak akan takut, ya, jadi saksi, paman. Sekarang ini kan mungkin tupoksi untuk Bawaslu ini masyarakat belum kenal betul ini, ya, sehingganya mengira jadi saksi, malas itu, ada keengganan masyarakat, apalagi Bawaslu ini bukan lembaga superbudi yang bisa memutus, yang bisa mengadili, yang menyatakan orang bisa bersalah. Sampai betul deh Bawaslu nanti mentah lagi di kepolisian. Ya, jadi itu kita berharap yang untuk hari ini bikin link in map itu dengan masyarakat. Ya. Tapi kita mengharapkan ke depannya itu pemerintah, ya, atau para elit politik itu memberikan peluang yang besar kepada pemilu, kepada Bawaslu untuk bisa jadi lembaga yang seperti tadi, sehingga memang pengawasan itu bisa jalan, ya. Ya, KPK itu tidak, karena memang kan jadi lembaga seperti dia, ya, punya power itu dia untuk Bawaslu ini kan belum lagi kan manggil orang jadi saksi aja nggak bisa bayar paksa, ya kan. Kalau orang tak mau, ya nggak bisa, nggak boleh surat menyurat lah kita, ya kan. Nah, itu yang kita harapkan ke depan. Sepertinya Bawaslu butuh payung hukum yang lebih kuat, ya Pak, Nah, ya. di KPK, sehingga dia punya KPK itu punya undang-undang sendiri, ya. undang-undang sendiri. Sekarang kan Bawaslu masih berdiri di Undang-Undang 7, digabung dari Undang-Undang Pemilunya, Pilkada Pemilunya. Ya. Jadi untuk penguatan di badan Bawaslu ini mungkin seperti KPK punya Undang-Undang Bawaslu tersendiri, Ya, gitu ya Pak, ya. punya Bawaslu, ya, punya undang-undang tersendiri yang mengatur dan memberikan kekuasaan yang superbody tadi, yang penuh tadi kepada Bawaslu. Nah, baru tegak itu badan penegak hukum pemilu ini badan penegak hukum, tapi hukumnya harus tegak. Kenapa? Kewenangan untuk menegakkan itu masih terbatas, gitu, ya. Ya. Baik Pak, terima kasih atas diskusi kita. Mungkin apa yang telah Bapak sampaikan ini merupakan suatu ilmu baru bagi kami dan sahabat Bawaslu Mendengar dimanapun berada. Nah, harapan kami ke depannya mungkin badan Bawaslu ini semakin kuat lagi payung hukumnya, dan untuk Bapak sendiri selalu sehat, ya Pak. Terima kasih telah berkenan hadir di sini. Baik sahabat Bawaslu dimanapun berada, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.